Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi flux listrik. Flux listrik didefinisikan sebagai perkalian saklek atau perkalian titik antar vektor kuat medan listrik dengan vektor luar permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Pada gambar ini, medan listrik vektor E menembus permukaan vektor luas permukaan A. Perlu diingat bahwa arah vektor luas permukaan tegak lurus dengan permukaan tersebut, flux listrik yang melewati permukaan memenuhi. Flux listrik dapat dirumuskan seperti P sama dengan vektor E dikali vektor A sama dengan E dikali A cos theta. Dengan ini E sama dengan kuat medan, A sama dengan luas permukaan, theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh medan listrik dengan vektor luas permukaan. Jika permukaan yang ditembus medan tidak terdiri sejumlah segmen, maka flux total sama dengan jumlah flux pada masing-masing segmen. Gambar tersebut adalah salah satu contoh flux pada masing-masing segmen dan bisa dirumuskan seperti P sama dengan P1 plus P2 plus P3 plus P4 sama dengan vektor 1 dikali vektor E1 dikali vektor A1 plus vektor E2 dikali vektor A2 plus vektor E3 dikali vektor A3 plus vektor E4 dikali vektor A4 sama dengan E1 A1 cos theta 1 plus E2 A2 cos theta 2 plus E3 A3 cos theta 3 plus E4 A4 cos theta 4 di mana E adalah medan yang menembus permukaan A. Jika jumlah segmen permukaan ada N sebanyak N2, maka flux total yang melewati seluruh permukaan dapat ditulis sebagai rumus, yaitu P sama dengan sigma vektor E dikali vektor A sama dengan sigma E dikali A cos theta. Dalam kasus umum di mana permukaan yang dikenai dalam listrik adalah permukaan sembarang dan kuat serta arah medan listrik juga sembarang, maka flux yang melewati permukaan ditentukan dengan integral sebagai rumus, yaitu P sama dengan integral E cos theta dA. Flux pada permukaan tertutup. Flux ada karena adanya garis gaya. Garis gaya keluar dari muatan positif. Lokasi ujung dari garis gaya ada dua kemungkinan, yaitu pada jarak tak terhingga dan pada jarak tak terhingga dari muatan positif atau pada muatan negatif. Gambar ini adalah sebuah ilusi sifat garis gaya tersebut. Ketika bertemu muatan negatif, maka garis yang dihasilkan muatan positif berakhir di muatan negatif. Gambar 1. Muatan positif berada di luar permukaan tertutup. Misalkan di sekitar sebuah muatan positif terdapat permukaan tertutup, muatan tersebut berada di luar permukaan tertutup.
garis gaya yang dihasilkan oleh muatan tersebut yang masuk pada sisi depan permukaan, pasti keluar di sisi belakang permukaan. Karena tidak ada muatan negatif di dalam permukaan yang berperan sebagai titik akhir dari garis gaya, maka garis gaya hanya berakhir di jarak tak berhingga. Pada sisi depan permukaan, sudut yang dibentuk garis gaya dengan faktor luas lebih besar daripada 90 derajat, sehingga fluk berharga negatif. Pada sisi belakang permukaan, sudut yang dibentuk garis gaya dengan faktor luas lebih kecil daripada 90 derajat, sehingga fluk berakhir positif. Kedua fluk tersebut sama besar, sehingga fluk total pada permukaan tertutup nol, sama besar tetapi berlawanan tanda. Gambar 2. Muatan negatif berada di luar permukaan tertutup. Jika muatan di luar permukaan adalah muatan negatif, maka garis gaya akan masuk menuju permukaan tersebut. Garis gaya yang masuk di sisi belakang permukaan akan keluar di sisi depan permukaan. Kedua fluk tersebut juga sama besar dan berlawanan tanda, sehingga fluk total pada permukaan tertutup nol. Gambar ketiga. Muatan positif luar permukaan tertutup dan muatan negatif di dalam permukaan tertutup. Jika di luar permukaan ada muatan positif dan di dalam permukaan ada muatan negatif, maka ada sebagian garis gaya yang masuk di sisi depan permukaan tidak keluar di sisi belakang permukaan. Karena garis gaya tersebut berakhir di muatan negatif dalam permukaan. Akibatnya, fluk yang masuk permukaan tidak sama dengan fluk yang keluar permukaan. Justru, fluk yang masuk permukaan lebih besar daripada fluk yang keluar permukaan. Dengan demikian, fluk total untuk permukaan tertutup tersebut tidak nol. Gambar keempat. Muatan